Kondisi warga Indonesia yang ditangkap pasukan Israel saat berada di kapal Global Summit Flotilla untuk menyalurkan bantuan ke Gaza belum dapat dipastikan. Informasi terakhir yang didapatkan Global Peace Convoy Indonesia, total 9 WNI yang mengikuti misi kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap pasukan Israel. Tadi bahwa betul, jadi 9 warga negara Indonesia yang terlibat dalam misi Global Summit Flotilla 2.0 sampai tadi malam telah ditangkap semuanya oleh tentara Israel. Dan ini sudah terkonfirm juga dengan pusat informasi Command Center Global Summit Flotilla di tingkat internasional, yaitu di Turki. Sebelumnya, 5 WNI ditangkap lebih dulu pada 18 Mei 2026 di perairan internasional Siprus. Tentara Israel bersenjata lengkap naik ke kapal dan membawa para delegasi kemanusiaan dan juga jurnalis berbagai negara. Dari 5 WNI yang ditangkap, 4 adalah jurnalis. 5 WNI yang ditangkap di perairan internasional, yakni 1 relawan rumah zakat Andi Angga Prasadewa dan 4 jurnalis, yakni Bambang Noroyono, Taudi Badai Rifan Bilah, Andre Prasetyo Nugroho, dan Rahendro Herubowo. Sementara 4 WNI yang ditangkap pada 19 Mei adalah Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu yang naik di kapal Zepiro, Asad Aras Muhammad dan Hendro Prasetyo di kapal Kas 1. Sebelum ditangkap, Herman Budianto sempat menceritakan situasi mencekam untuk lolos dari intersepsi tentara Angkatan Laut Israel. Ia bercerita melalui sambungan telepon video yang ditayangkan di konferensi pers Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI. Nah, kapal-kapal ini menurunkan kontis-kontis, bergerak mendekati mengejar kapal-kapal kita. Nah, alhamdulillah tim kami ini kapten krunya ya dari luar biasa tanpa pengalaman. Mereka bisa manuver melakukan penghindaran dari darat jauh ya dan sudah dari sasar kejaran IOM tadi. Keluarga dari WNI yang ditangkap berharap pemerintah Indonesia segera melakukan upaya-upaya pembebasan. Ibu dari Andi Angga Prasadewa mengaku baru mengetahui penangkapan anaknya dari media sosial. Keluarga tidak bisa apa-apa, hanya pemerintah yang bisa membebaskan anak saya. Saya kira anak saya itu memang pantas dibebaskan karena anak saya itu kan aktivis kemanusiaan, bukan teroris. Anak saya ke sana cuma bawa obat, cuma bawa kebutuhan untuk Palestina yang lagi kelaparan di sana. Kemarin saya izinkan itu karena itu niatnya itu, dia bilang kasihan. Lantas apa yang dilakukan pemerintah Indonesia? Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pemerintah terus menggali informasi terkait kondisi para WNI yang ditangkap. Menurut Sugiono, hingga kini informasi terkait kondisi para WNI masih sulit diperoleh karena terbatasnya akses komunikasi dengan pihak yang menahan mereka. Indonesia juga terus melakukan koordinasi dengan negara-negara sahabat yang warganya mengalami kejadian serupa, mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel. Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit karena komunikasi yang terbatas. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong pada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga. Kita doakan semoga mereka kondisinya baik-baik dan bisa segera kembali. Indonesia bersama 9 negara diantaranya Turki, Bangladesh, Brazil, Yordania hingga Spanyol membuat pernyataan bersama mengutuk serangan Israel ke konvoi kemanusiaan Global Summit Flotilla. Fuerzas Armadas israelíes han iniciado la interceptación de varias embarcaciones en aguas internacionales donde no tienen ninguna jurisdicción. Ha sido en las proximidades de Chipre. El abordaje de las embarcaciones de la flotilla hoy en aguas internacionales, en las proximidades de Chipre, es una nueva violación del derecho internacional
apenas 15 días después de la anterior interceptación totalmente ilegal. Meski ada desakan untuk menghentikan penangkapan aktivis kemanusiaan, Israel bergeming dan tetap melanjutkan penangkapan. Salah satunya terekam pasukan Israel membajak sebuah kapal dan menangkap relawan Global Summit Flotilla yang berasal dari Turki, Spanyol, Meksiko, Argentina, dan Italia. Aksi Israel juga memicu protes di luar gedung parlemen Belanda di Den Haag. Polisi bentrok dengan demonstran yang menuntut pembebasan warga Belanda yang ditahan setelah bergabung dengan armada Global Summit Flotilla. Perdana Menteri Israel memuji para tentaranya dan menganggap hal itu bagian dari misi untuk mengisolasi Hamas. טוב, תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב. באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם. תודה רבה, אדוני, אנחנו פה, וואלה, מרציבה, חושבים את חוקת השליחות, ואנחנו בשוק הבא, תודה, המים נראים נהדר. פשוט נהדר. הייתי רוצה להיות איתכם. תמסור לכולם, תודה רבה לכם. Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendesak pemerintah Indonesia untuk menyampaikan sikap resmi guna mendorong pembebasan para relawan. GPCI menyebut insiden ini terjadi di perairan internasional Laut Mediterania yang menurut hukum laut internasional merupakan wilayah navigasi bebas dan tidak berada di bawah otoritas negara manapun. Mereka juga menegaskan misi Global Summit Flotilla merupakan aksi kemanusiaan damai dan legal sesuai mandat resolusi Dewan Keamanan PBB. Penculikan ini teman-teman sekalian dilakukan di laut bebas, di mana setiap orang berdasarkan UNCLOS itu punya hak untuk navigasi di laut lepas. Jadi tempat di mana intercept ini dilaksanakan adalah wilayah yang sebenarnya tidak ada otoritas dari negara manapun, di mana berdasarkan hukum laut internasional ada konsep namanya yurisdiksi eksklusif negara bendera yang menyatakan bahwa kapal-kapal yang berlayar di laut lepas tunduk secara eksklusif pada yurisdiksi negara di mana tempat kapal itu terdaftar. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Israel tidak memiliki hak bahkan kewenangan untuk mengintercept, merusak atau bahkan menculik para pekerja kemanusiaan. Lebih dari 50 kapal telah meninggalkan Marmaris di Turki Selatan pekan lalu untuk tahap terakhir misi kemanusiaan. Konvoi itu mencakup hampir 500 aktivis dari 45 negara.